Bertempat di Desa Selumar, Kecamatan Sijuk, terkait adanya aktivitas yang akan dilakukan oleh PT M3, yang mana diduga dihadang oleh security PT AMA. PT M3 bersikukuh keras ingin masuk dan melaksanakan aktivitas pembuatan parit batas di UPT M3, tepatnya pada tanggal 26 Oktober 2021. Namun, ketika mau masuk pertama kali, alat berat PT M3 diduga dihadang security PT AMA. Kemudian pada tanggal 4 November, PT M3 kembali lagi mencoba memasukkan alat berat untuk yang kedua kalinya, namun tetap gagal. PT AMA juga bersikukuh keras menghadang alat berat PT M3 untuk tidak melaksanakan aktivitas tersebut, karena menurutnya pembuatan parit itu bisa dinilai merusak sawit PT AMA, tegas manajer divisi 2 PT AMA. Gusti, manajer divisi 2 PT AMA, saat dikonfirmasi awak media terkait penghadangan alat berat yang dilakukan oleh security PT AMA, dia mengatakan, "Selamat sore Pak Gusti, kami dari media nih ada beberapa hal yang ingin mau ditanyakan terkait kegiatan tadi di lapangan. Nah, Pak Gusti sendiri di PT AMA nih sebagai apa Pak?" Saya manajer divisi 2. Manajer. Nama PT AMA. Gusti Pak ya? Nah, kegiatan tadi itu apa Pak? Penghadangan atau apa? Penyetopan terhadap ini? Sesuai dengan surat yang disampaikan, mereka mengirim surat untuk memelihara patok dan membuat bandar. Itu yang sudah kami balas surat, pimpinan sudah balas surat, dan kami melarang. Kami keberatan. Karena selama ini sudah berjalan, mereka melakukan pemasangan, pemeliharaan, tidak ada masalah. Ya. Cuman kalau kembali ke masalah pembuatan barang itu, bandar itu sudah merusak pokok sawit kami. Oh, memang ada yang terkena Pak ya bandar? Ya otomatis lah pasti, antar pokok kan. Ya. Selain pokok sawit mungkin fasilitas lain ada yang terkena? Ya, banyak. Jadi dasar itulah PT AMA melarang Pak ya? Dalam tanda kutip tapi keberatan. Kemudian kalau seandainya mereka tetap melaksanakan rencananya, terus batang sawit ada yang rubuh, apa yang diminta dari perusahaan? Jadi kalau memang tetap dilanjutkan tidak sesuai dengan yang ditandatangan tadi, itu sudah ada kesepakatan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kami belum bisa jawab. Nah, kalau intinya kan sebelum terjadi kesepakatan ini, bahwa kalau seandainya ada yang rubuh kan harus ganti rugi sekian gitu. Nah, mohon penjelasan gitu. Itu jadi gini, saya ambil alih dari Pak Gusti, bukan masalah ganti ruginya dulu sekarang. Yang jadi intinya kan lahan ini mau dibikin parit. Kami fokus di situ. Tapi kalau mau bikin patok terserah. Kami kalau perlu kami yang mengawal, kami yang jaga. Tapi kalau untuk bikin parit sesuai dengan pernyataan ini, jawabannya setelah itu nanti baru bisa tahu. Untuk HGU PT AMA sendiri gimana Pak? Untuk HGU kami bisa ada HGU apa semua lengkap di lokasi. Cuman kami tidak bisa kasih tahu ke sini. Itu legalitasnya di pengadilan, bukan ke media gitu kan. Soalnya di situ ada titik koordinat, nama apa semua. Kami jaga kode etik itu. Tapi kalau memang nanti kesepakatannya dia minta tetap diparit, PT AMA membolehkan, ya boleh buat. Nah, itu aja sebenarnya. Suratnya ada apa? Misalkan seperti SKT atau sertifikat apa segala macam untuk itu. Sertifikat apa dulu? Ini kan bukan hak milik. Nah, jadi harus jelas dulu. Sertifikat apa dulu gini? Yang mau ditanyakan? Sertifikat ini tadi, lahan itu. Enggak, harus jelas pertanyaan dulu. SKT. Soalnya ini kan dilihat orang ya, saudara. Iya, SKT. SKT bukan. Jadi gini, pertanyaannya itu HGU. Nah, untuk HGU, tapi jelas ada ya. Itu semuanya di tangan pimpinan. Kalau dibilang jelas ada, makanya ditanam. Nah, itu aja. Kalau misalnya nanti deadlock Pak, pertemuan selanjutnya ini, apa tindakan PT AMA? Tapi tidak mungkin deadlock lah. Soalnya kan tidak mungkin deadlock lah. Kalau memang itu pucuk PT AMA, pihak M3, ya udah. Ini kan keputusan di pimpinan, bukan di kami di sini. Tidak mungkin lah. Kalau deadlock tidak mungkin, ya kan? Tapi kalau urat tegang mungkin lah. Oke, ada lagi? Itu aja. Ya, makasih. Sementara itu, Badia Parulian, Humas PT M3, saat dikonfirmasi awak media di lapangan,
Dia juga mengatakan, Selamat sore Pak Badia, ini tadi kami lihat di lapangan bahwa ada penyetopan penghalangan ya untuk kegiatan PT M3 Pak ya. M3 ya. Untuk bikin parit Pak ya. Nah ini gimana nanti sikap yang akan diambil Pak? Ya. Yang lainnya penghadangan ini. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya secara resmi kita dari PT M3 sudah menyurati Bupati Belitung, Kapolres, Dandim, dan kita teruskan ke instansi terkait di mana keterkaitan antara PT M3 atau Mitra Mandala Mulia ini dengan PT AMA itu saya teruskan dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, ke SDM, ke Camat Sijuk, dan didampingi oleh Satpol PP ya dalam kegiatan ini, karena kegiatan kita ini adalah sebenarnya membuat patok dan parit untuk iup kita ya. Jadi kita pemasangan secara legal, jadi kita mau membatasi iup kita dengan patok, dan kita rencanakan untuk membuat parit atau bandar batas iup lah. Nah, seluruh keliling Pak ya. Iya, tapi dalam hal ini pihak PT AMA membuat boleh penolakan lah bahasanya kita buat ya, menolak kita untuk melakukan pembuatan parit. Kalau seperti yang mereka sampaikan tadi untuk pemasakan patok sah-sah aja, tapi kalau untuk parit katanya mereka tidak setuju. Alasannya kenapa Pak? Ya kita nggak tahu alasannya. Alasannya kata mereka merusak tanaman mereka. Yang pastinya kita kan punya iup yang legal. Betul. Iupnya adalah iup pertambangan. Justru kita bertanya kenapa kita dilarang. Dari sisi manapun sebenarnya ini kan iup tambang. Tidak boleh ada tanam tumbuh di situ, apalagi tanam sawit. Ya, nah, kalau misalnya nanti ada pertemuan selanjutnya nih Pak ya. Ya. Nah, ada pertemuan selanjutnya nanti ternyata tetap deadlock, apakah pihak M3 akan menindaklanjuti ke kita berharap tidak ada deadlock lagi nih Pak. Jadi karena pihak manajemen PT AMA aja yang tidak paham sebenarnya ini, ya tidak paham terhadap persoalannya. Karena apa? Ini kan sudah keputusan MA-nya sudah ada Pak. Ya. IUP kita sudah ada. Artinya dari sisi manapun, ya PT AMA itu dari pihak kita menganggap mereka salah, menanam di lokasi yang tidak dia punya. Dan ini akan kita teruskan Pak terhadap ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, apakah memang HGU mereka itu sampai ke IUP kami Pak. Iya. Nah ini kan kita saling cross check. Yang pastinya belum di cross check Pak ya. Sudah di cross check Pak. Tapi mereka kan tidak mengakui Pak. Kita sudah cross check, petanya sudah lengkap, titik koordinatnya sudah lengkap. Terus kemudian ini, ya Pak, tolong jelaskan yang 2018 ya. Ya. Pertemuan tuh atau tahun 2018 itu tepatnya tanggal berapa? Tapi dokumentasinya ada. Itu kan kita sudah difasilitasi oleh Polres pada saat itu untuk menyelesaikan masalah ini, di mana dihadiri oleh Bupati, kemudian semua Forkopimda, kemudian juga kepolisian dan beberapa instansi yang ada di Belitung. Itu sudah ada kesepakatan bahwa ini adalah legalitas kami. Nah, legalitas PT M3, dan dihadiri pada saat itu oleh tim manajemen dari PT AMA. Dan mereka terima. Yang Bapak kenal siapa manajemen? Yang saya kenal Pak Aman sendiri ada di situ. Hadir pada saat itu. Di mana itu Pak? Di Polres. Di Polres. Nanti dokumentasinya bisa kita lihat. Ya, jadi di Polres diadakan. Ya, Pak Aman hadir, Pak Hadi hadir, lawyer mereka juga hadir pada saat itu. Ya, jadi resmi kita buat Coffee Morning kemarin. Ya, jadi sudah difasilitasi oleh Pemda. Itu dia. Hasil dari pertemuan itu seperti apa Pak? Hasil dari pertemuan itu yang pastinya PT AMA mengakui legalitas kita. Gitu. Dan Bupati sendiri menekankan bahwasanya IUP kita ini adalah legalitasnya resmi. Justru PT AMA yang menanam di lokasi IUP kita. Pada pertemuan sebelumnya Pak itu kan ada ini bahwa PT AMA minta ganti rugi Pak terhadap pohon sawit yang berada di IUP, ditanam di IUP itu gimana Pak? Saya berpikirnya seperti ini Pak. Tidak ada dasarnya PT AMA minta ganti rugi ke kita Pak. Karena apa? Untuk apa saya ganti rugi Pak? Orang dia bertanam di lokasi kita, dan dia sudah bertanam ini belasan tahun Pak. Hasilnya udah banyak Pak. Memangnya kami harus ganti rugi apa sama dia Pak? Dia udah panen kok belasan tahun. Kan begitu Pak. Menanam di wilayah saya Pak, di wilayah PT M3. Kok bisa saya ganti rugi Pak? Logikanya di mana? Kan begitu Pak. Harusnya mereka legowo dong. Oh, ini sudah 16 tahun lah, cukup lah. Kalaupun misalnya PT M3 mau
beraktivitas, ya silakan. Bukan kami dimintai ganti rugi, memangnya kami ada panen, Pak? Kecuali saya panen, ya dia minta ganti rugi. Kita nggak ada panen, Pak. Nggak ada, kita ambil hasilnya. Justru mereka ngambil hasil di wilayah kita bertanam, Pak. Begitu. Harapan kedepannya dari pihak PT itu, dari PT Intinya Bapak, dari PT M3, kita dari PT M3 hanya menginginkan supaya legalitas kita ini, ya, legalitas kita ini kita laksanakan, kita buat tapal batas kita buat paritnya tanpa dihalangi mereka, kan begitu. Nanti urusan sawit yang ada di dalam, apakah itu legalitasnya ada IUP-nya atau ada HGU-nya, ada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang akan berurusan dengan mereka terhadap penilaian kinerja mereka dan sebagainya. Intinya di lokasi kami akan membuat tapal batas dan kami akan bekerja. Jangan hanya karena tanaman mereka, masa kita tertunda bekerja. Ini kan kita mau beraktivitas di lokasi yang sudah kita ada IUP-nya. Karena tidak ada kesepakatan, akhirnya kedua belah pihak membuat berita acara perjanjian. Penandatanganan surat perjanjian tersebut dihadiri perwakilan PT AMA, PT M3, Satpol PP Kabupaten Belitung, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Intel Kodim, serta Polsek Sijuk. Dari Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, reporter HNews TV Official Iswandi melaporkan.